Dan dia bilang, terima kasih kamu sudah bantu saya, kamu sudah menyelamatkan saya, bukan semata-mata karena duit. Karena yang memakai saya tadi, sadomasokis. Yang dia baru nafsu kalau dia melihat darah. Sehingga dia membuka payudaranya, dia membuka BH-nya di depan saya, puting payudara sudah ngegantung, robek. Dia gigit dulu, baru darah, dia isep, baru dia sahwatnya muncul. Saya bilang, kita ke dokter. Ntar, beli Tensoplas aja. Begitu saya masih ngobrol gitu, tiba-tiba pintu dilabrak lagi kedua kalinya. Ternyata oleh pacarnya Ray, perempuan yang mencurigai saya pacaran dengan Ray. Dan sudah bawa pisau. Sehingga Ray dianggap selingkuh dengan saya. Lalu pisau itu dihajar ke Ray, saya halangin, maka robeklah hidung saya. Tusukan pisau itu. Dan itu yang gak pernah akan saya lupakan di lagu Gadis Malam. Pretty Boys. Riwayat sangat dikenang oleh Kang Maman. Saya 3 bulan bermalam di Dagen, di Wisma Sederhana itu, karena tugas pertama saya adalah meliput Jumenengan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan di sela-sela itu saya melanjutkan meliput tentang kehidupan malam. Lalu kemudian pada satu titik saya hampir tertangkap di Kolombo karena tiba-tiba ada penggerebekan, dan saya nggak bawa KTP, karena zaman dulu itu Wisma Syariah, itu KTP ditahan kan sama wismanya. Jadi saya nggak bawa KTP sehingga saya diselamatkan oleh salah satu sahabat saya yang masih darahnya ningrat. Lolos gitu kan. Bisa lolos di sana, tapi itu yang membuat kemudian saya bolak-balik Jogja untuk ketemu dengan beberapa di antara narasumber saya yang saya temui di tidak jauh dari stasiun Tugu. Yang sudah punya anak lebih dari 1, 2 tapi tetap jualan untuk menghidupi anaknya. Dan salah satunya itu di rel kereta api, sama yang saya alami. Saya nggak ngerti kenapa bisa sama yang saya alami di pinggir rel kereta api di Jakarta. Jadi ketika dia datang dia cuma bilang, hey, kalimatnya udah langsung nggak main basa-basi. Mau tidur dengan saya, ini tidur udah bahasa halus nih, saya aja nggak tega nyebutnya. Mau tidur dengan saya? Saya enggak. Saya cuma mau jalan-jalan, mau minum. Lalu kemudian dia bilang, bantu saya lagi masih menyusui bayi saya. Kalau nggak percaya nih, dia buka payudara lalu menyemprotkan susunya ke saya. Gitu. Untuk membuktikan bahwa dia memang masih dalam proses menyusui. Dan dia cuma mau minta 5.000 dan mari kita main di dalam kardus. Kardus televisi 20 inci kita masuk cuma main dan ada air 1 ember di pojok itu. Dan itu terjadi di pinggir rel kereta api. Itu saya temukan perempuan-perempuan ini tidak cuma di Jakarta tapi juga di kota ini. Itu yang kemudian saya masih membayangkan wajah ibu tersebut yang begitu saya kasih uang, dia memeluk saya, mencium kaki saya, lalu kemudian dia masuk ke satu warung, lalu kemudian betul-betul di sana menunggu bayinya. Dan dia menyusui. Dia bilang ini untuk bayi saya nggak bohong kan, memang untuk bisa, karena bayi pun dititip di tempat itu bayar, nggak ada yang gratis. Sejahat ini kan negeri ini? Enggak sih, ada yang lebih jahat kan. Ada yang lebih jahat lagi tapi Anda lihat tidak jahat. Istri saya itu juga sosiologi, skripsinya tentang pelacuran di balik kesenian di Jawa Tengah. Saya nggak mau sebut kotanya karena Anda pasti nanti saya dihujat dan digugat sama kota tersebut. Bayangkan nggak, salah satu narasumbernya ibu-ibu, istri saya bermalam di tempat tersebut juga, sama nekatnya dengan saya. Dan ibu itu ketika istri saya masuk ke rumahnya dan kemudian wawancara, dia bingung. Kenapa ya? Ini rumah, pintu itu ada nama Doni. Ini apa nih, apanya pintu tuh? Ini lalu ada pintunya, kusen,
namanya Maman. Jendela namanya Alvin. Dinding ada namanya Cito misalnya. Lalu istri saya bertanya, kenapa ini semua ada nama orang di sini? Ya itulah laki-laki yang tidur dengan saya dan dia bayarnya pakai itu. Ada yang bayar pakai pintu, ada yang bayar pakai, nah kemudian dihitung. Dengan bayar pintu, berarti harganya segini untuk tidur dengan saya sekian kali. Kok kamu sampai seperti itunya? Ya karena saya punya cita-cita cuma satu. Biar orang tua saya tidak dihina, pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia harus punya rumah. Dan untuk memberikan rumah pada orang tua saya, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan itu. Anda masih mau menghina dia? Sehingga di semua rumahnya itu ada nama itu dan ada tanda toli. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, berarti orang itu sudah datang ke dia sebanyak itu. Dan sekelilingnya tidak ada yang menghina dia dan menganggap itu biasa, bahkan karena pekerjaan itu ibunya bisa punya rumah dan tidak lagi terhina, pindah dari satu keluarga ke keluarga lain untuk numpang tidur. Dan dia kemudian mengatakan terserahlah saya mau masuk neraka atau tidak, yang penting ibu saya merasakan surga bernama rumah di bumi ini. Itu yang membuat saya kemudian akan selalu teringat tentang kejadian ini karena kemudian istri saya masih bersahabat dengan perempuan tersebut dan kemudian dia bisa lepas tuh setelah dia sudah punya rumah, punya yang lain-lain, udah dia berhenti. Tapi berapa banyak yang saya temui ketika dia sadar dan berhenti, lalu penderitaan tidak berhenti karena dia tidak pernah diterima. Seperti lagunya Ebit G yang saya nggak pesan tuh, dari pintu ke pintu kutawarkan demi terhenti tangis anak. Saya baru duet kemarin dengan Ebit dan saya ceritakan soal ini. Itu masih terjadi, itu masih bagus. Lalu kemudian yang sudah terkena HIV AIDS, lalu kemudian bayi yang dia lahirkan juga HIV AIDS, ada yang peduli? Ketika 2020 bahkan banyak yang tidak tahu berapa banyak mereka yang meninggal karena komorbid dan karena obat tidak terpasok kan. Hal-hal ini yang kemudian menggugah saya untuk mengatakan bahwa benar ya kata Santo Agustinus bahwa kenapa sebuah istana harus bersih? Bagaimana cara membuat istana harus bersih? Ini Sufiism nih, ini filosofi nih. Bagaimana sebuah istana harus bersih? Jawabannya satu, bikin got. Supaya semua saluran kotor itu ada salurannya kan. Dan itulah lokalisasi. Artinya yang di atas bersih karena ada penyaluran yang di bawah. Dalam bahasa lain orang selalu mengatakan begini, kalau tidak ada lokalisasi nanti perempuan-perempuan yang tanda kutip baik yang akan jadi korban perkosaan. Sudah ada lokalisasi aja masih terjadi, apalagi kalau itu tidak ada. Ini pro kontra, silahkan teman-teman kemudian pro kontra di fenomena ini, tapi salah satu cara memahami tentang dunia ini adalah kalau mau rumah kita bersih Anda bikin saluran, kalau mau daerah ini bersih harus ada saluran pembuangan. Dan masih untung ada yang mau jadi corok di sana. Siapa yang mau ditakdirkan sebagai corok di tempat-tempat itu? Enggak ada. Dia juga tidak mau, tapi begitu dia keluar Anda langsung injak kan? Dan dimatikan kan? Begitulah nasib yang kemudian orang nanya, kok kamu melihat kematian? Ada yang pernah berani dengan terus terang melihat kematian langsung melapor peristiwa kejahatan? Mungkin yang membantah saya, yang menggugat saya itu lahir sebagai anak milenial yang semua pegang handphone, ada kejadian langsung diupload. Zaman dulu saya nelpon ke kantor aja nggak bisa, kalau nggak di pager, hanya menerima lalu kemudian cari telepon umum. Ketika kematian-kematian di depan saya, kemudian saya bilang, ada kematian di sana, Anda siapanya? Anda mau jawab apa? Begitu saya bukan keluarganya, ngapain kamu ikut campur? Nggak ada keluarganya yang ngelapor. Kamu kehilangan nggak? Enggak, ya udah. Anda belum pernah hidup sih di zaman Orde Baru ya? Bukan salah kami, Kang. Itu yang kemudian mungkin yang bertanya itu sangat naif, mengira semua pegang handphone saat itu. Kalau ada handphone saat itu ketika toko saya ditabrak, saya udah akan nyalakannya. Belum tentu juga bisa dengan kegagetan, belum tentu bisa saya menyalakan handphone tersebut. Jadi ketika melapor tanpa bukti, tanpa kesaksian, Anda bisa melapor. Ketika saya bilang di sana ada pembunuhan, mana mayatnya, tiba-tiba datang ke sana sudah tidak ada dan sudah hilang. Dan tidak ada yang merasa kehilangan karena kartu keluarga tidak berkurang. Anda tahu nggak ada yang disebut KTP 2 warna?
Zaman Orde Baru ada kan ya? Kalau Anda pendatang KTP-nya putih dan kuning warnanya kan? Kalau itu hilang di kota sana, emangnya kemudian di kartu keluarga ada yang berkurang? Anda nggak ada di kartu keluarga, hilang-hilang aja. Fenomena ini yang saya gambarkan di novel saya untuk memberi pelajaran saja bahwa beruntunglah kita hidup di mana kita punya gadget yang bisa kemudian menjadi alat bukti. Kalau nggak ada gadget, mungkin kasus David sekarang yang kita doakan semoga sembuh. Amin, amin ya Allah. Sahabat kami yang sudah pernah duduk di sini, bapaknya adalah sahabat kami, dua-duanya mu'alaf, dan kemudian mengalami hal ini. Siapapun dia mau mu'alaf mau bukan pun tidak ada toleransi terhadap kekerasan seperti itu misalnya. Kalau nggak ada gadget, nggak ada yang munculkan, nggak ada yang memberitakan, mungkin tidak ada. Zaman dulu yang seperti itu ada yang beritakan. Semua yang disebut Petrus penembakan misterius kemudian terungkap. Baru belakangan ini kan Pak Jokowi mengaku kejahatan-kejahatan HAM itu terjadi dan meminta maaf atas peristiwa itu. Cek, masih ada keluarga yang berani ngaku bahwa itu keluarganya dia. Jangan-jangan ketika dia mengaku, Anda malah melihat dia sebagai keluarga penjahat. Sehingga orang menutupi dirinya. Jangan-jangan karena bapak Anda di KTP-nya ditulis ET, ex-Tapol, nggak ada yang mau ngaku dia keluarga Tapol. Karena kemudian cari kerja susah kan, sehingga semua diam. Pembungkaman-pembungkaman seperti inilah yang coba saya ungkapkan di buku tersebut, termasuk di buku tadi, sehingga saya bilang, kalau kita nangis di zaman itu, cari hujan deh, biar air matanya nggak kelihatan, supaya dia larut dalam air itu. Itu yang kemudian menginspirasi saya untuk menghasilkan cerita apa tadi? Duka itu kan, yang kemudian saya tulis riwayat duka dan di halaman tentang prostitusi, yang alhamdulillah kemudian akan dicetak ulang lagi. Jadi sebenarnya Ray ini menginspirasi banyak tulisan saya di dalam buku tersebut. Nah, satu lagu lagi yang tidak mungkin saya lupa adalah peristiwa ketika Ray masuk ke kamar dan kemudian berteriak di kamar itu dan saya masih di depan pintu. Bukan di depan pintu, tidak terlalu jauh. Karena saya selalu menunggu di depan kan. Dia berteriak lalu saya harus menggebrak pintu itu dan apa yang terjadi? Man, bantu saya, dia nggak mau bayar saya, dia udah pakai saya. Sehingga kemudian saya mengancam dia untuk siap-siap loh, nah nyanyi. Bayar atau saya panggil satpam nih. Akhirnya dia bayarnya dengan cara apa? Dia keluarin dompet dan dia lemparkan ke muka Ray. Dan itu persis di video klip lagu ini. Ketika dinyanyikan oleh Java Jive. Setelah dibayar langsung dia lempar uang ke, kalau di Java Jive lebih halus. Dia lempar uang ke ranjang, lalu dia pergi kan. Betapa hinanya, coba bayangin. Dia melempar itu ke mukanya, nih duit lo. Perempuan itu pergi, konsumen itu pergi, lalu Ray menangis, kami tutup pintu, Ray menangis dalam pangkuan saya. Dan dia bilang terima kasih kamu sudah bantu saya, kamu sudah menyelamatkan saya bukan semata-mata karena duit. Karena yang memakai saya tadi sadomasokis, yang dia baru nafsu kalau dia melihat darah. Sehingga dia membuka payudaranya, dia membuka BH-nya di depan saya, puting payudaranya sudah ngegantung, robek. Dia gigit dulu, baru darah, dia isep, baru dia syahwatnya muncul. Saya bilang kita ke dokter. Ntar, beli Tensoplas aja. Begitu saya masih ngobrol gitu, tiba-tiba pintu dilabrak lagi kedua kalinya. Ternyata oleh pacarnya Ray, perempuan yang mencurigai saya pacaran dengan Ray. Dan sudah bawa pisau. Sehingga Ray dianggap selingkuh dengan saya. Lalu pisau itu dihajar ke Ray, saya halangin. Maka robeklah hidung saya. Tusukan pisau itu. Dan itu yang gak pernah akan saya lupakan di lagu Gadis Malam. Pretty Boys. Di riwayat sangat dikenang oleh Kang Maman.
pun